Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Sya'ban syahral mustajabah wa syahral maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah, wa an tasumu khairan lakum, wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketua, kemudian sekretaris, bendahara, kemudian imam tetap kita yang sudah mengimami sholat maghrib kita berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah SWT. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang hamba hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin aja. Amin. Kini
kita kembali mengkaji, melanjutkan kajian yang lalu. Kalau dihitung hari, ini tanggal 3 balik Syakban, malam ko sampai balik. Berarti 6 balik hari lain. Hari lain? 2 minggu lain. Kita akan memasuki bulan suci. Di dalam bulan suci itu kita punya tugas. Sebelum bulan suci datang, tugas kita mensucikan diri. Berarti hanya ada waktu 16 hari lagi kita mensucikan diri. Lape dari 6 baleko menyesal. Kalau alunjo mensucikan diri. Anak mensucikan diri. Minggu petang apa bersebayar? Maka puasa mensucikan diri. Namanya tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun udah ditulis kemana-mana. Kita kan nafsi, mensucikan diri. Apa yang disucikan? Balik mau. Lihat ni, balik mau. Lalu ni lah. Balik mau tu cara mensucikan diri. Nanda tape jo makna tazkiyatun nafsi. Yang disebut dengan tazkiyatun nafsi itu meminta maaf dan memaafkan. Kedua tu meminta maaf dan memaafkan. Itu sinya. Kasih awak meminta maaf, kasih awak memaafkan, kasih saja. Mulai dari orang terdekat. Siapa orang paling dekat dengan kita? Mulai dari dalam rumah dulu. Rumah tangga. Suami istri. Orang tua anak. Mintuo minan tu. Dan seterusnya. Pokoknya masih dalam rumah tangga. Yang terdekat kedua, keluar rumah. Tetang sebelah kanan rumah, sebelah kiri rumah, depan rumah, belakang rumah. Dempet itu. Kanan, kiri, depan, belakang, atas bawah ada. Ya kan? Setelah tetangga apa lagi? Kalau punya teman-teman, teman kerja, kerabat kerja, di kantor, di pasar, di mana saja lah. Malah sekarang sudah canggih, setiap di Mawak Bakarajo ada grupnya. Baik di pasar ada grup orang pasar. Baik tapi lawe grup tapi lawe. Baik Manggale grup Manggale. Lengkap gini. Baik di kantor grup di kantor. Bahkan ada grup tawuran. Ada kan grup tawuran. Lalu janjian untuk tawuran. Itu pakai grup sembarangan gini. Nan elok ada grupnya, nan buru ada grup. Ayo lihat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kau ingin menyampaikan sunanus siam. Sunanus siam. Apa itu sunanus siam? Mau nak lama-lama ada apa ibu? Sunanus siam. Mau nak lama-lama sampai selesai.
Sunanus siyam. Sunan. Sunan itu artinya sunnah. Sunan. Melaksanakan yang sunnah. Kalau satu sunnahnya itu sunnatun. Tapi kalau dua sunnatani. Kalau tiga atau lebih sunanun. Sunnah dalam puasa itu. Ya Bob, kalau kemarin kan bisa batal puasa, bisa batal pahala puasa. Tamu jalan tu nak kira dulang balik. Jalan di YouTube ada. Itu sayangnya Pak Ibu nak lu mau cari YouTube. YouTube lah mau kirim nak je cari. Ada ibu cari sengaja merekam tu supaya dicari diulang-ulang dikaji di rumah. Pak Ibu ada wifi di rumah. Aku no wifi di Bali. Ya kan? Pakai tak pakai tetap bayar. Pakai kena nelok dosa dapat. Pakai kena buruk dosa dapat. Pakai kena nelok pahala dapat. Inilah. Ibu bayi ya. Rugi awak. Dibayi rugi juga kalau tidak ditonton. Oleh sebab itu manfaatkanlah wifi di rumah. Baik, yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu sunnah puasa? Satu. Ya, Pak. Nampak tamu tasahharu. Tasahharu, makan sahurlah kalian. Ini bukan sahur itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu talambe jaga, kan ada tanpa disengaja, wak lambe jagomu, jago-jagolah tadanga azan subuh. Itu nak doa kata makan sahur lain, ya kan? Wak jagolah subuh mah. Itu baru ya puasa tidak. Nah, ada makan sahur no? Ya niat ada nggak? Di malam. Itu makanya selesai sholat tarawih ada sebagian tempat, sebagian masjid, sebagian musola, guru-gurunya selesai sholat tarawih itu sama-sama. An-na'taqidu 'ala shaum. Kita niat untuk puasa besok. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk memenuhi kewajiban puasa bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah lepas tu. Sama tak? Boleh pak? InsyaAllah indahlah pak. Acara ke puasa itu nak pak. Harus diapain dari gini? Ya disiapkan. Lewat puasa harus siap awak. Sama yang Pak Haji wak, sama lu Pak Haji siap awak. Lunasi dulu membayar hajinya. Anam para lu di Bali dulu, ya kan? Harus ada persiapan. Dari kini mulai. Jadi walaupun tak makan sahur Bapak Ibu, nan puasa tetap wajib. Yang penting ada niat. Itu. Buya beku nak kue ama buya. Dulu ada senyum. Tetap harus dipaksa kuat. Tetap harus dipaksa kuat.
kecuali sakit. Kalau sakit itu tidak boleh. Kecuali lansia, lagai mana nak talok leh. Itu dosa besar. Bang, kok sahur tu sunnah? Tu kece Rasulullah ni hadisnya. Tasaharu kece Rasulullah. Tasaharu. Fa innahu barakatuh. Nih. Tasaharu kece Rasulullah. Makan sahurlah kalian. Sahurlah kalian. Sahur itu bisa dengan kurma, bisa dengan apa yang biasa kita makan, nasi. Pokoknya makan sahur itu makanan yang kira-kira Bapak Ibu beko bisa membantu menguatkan fisik awak. Itu yang disunahkan. Kira-kira membuat fisik awak bisa terbantu kuat untuk menahan tidak makan, kemudian nanti ketika bakar aja tetap kuat. Kira-kira makanannya itu pandai awak saya menyiapkan. Itu maksudnya makanan nan jale 4 sehat 5 sempurna. Kalau ada lauknya makan lauknya, ada sayurnya makan sayurnya. Itu aja nih kami dia ibu masak. Kondai Indomie panjang. Ditambah tak kunai wah. Ada yang kampung ke kampung dia nak masak tu lalu panjang karena Jawa. Jadi harus seimbang Pak. Harus ada lauk pauknya pun. Dan kira-kira membuat fisik awak kuat. Kenapa? Karena makanan yang awak makan tadi akan menjadi nutrisi untuk fisik kita. Sehingga terbantulah kita untuk menahan tidak makan di siang hari sampai nanti sore hari. Ya. Kok kawan tambu boleh awak tambu? Dia makan sahur tu dia agak-agak selang batasi. Tapi jangan berlebihan, tu tidak boleh. Ya, tampu boleh, tapi berlebihan tak boleh. Habis kau nyupu abana lo, mentang-mentang sahur untuk menguatkan badan, dia pupu saja dijadi makan. Hah? Nak ada sahur tambuah? Oh, tambuah. Ya mata. Awak tak tahu. Masing-masing awak kan beda-beda. Tak sama awak dulu. Ya kan? Ada yang namu bertambu, ada yang tak. Paham tak? Kemudian yang sangat disunahkan lagi, kok bisa tinggalkan merokok. Itu merokok. Sebab awak kapuaso. Merokok barang dak eleh. Paling rendah hukum merokok itu disepakati para ulama itu makruh. Tidak ada sampai ke mubah, makruh. Artinya apa? Kalau hukum merokok makruh, Allah tak suka dia rokok. Paham tak? Sedangkan puasa hukumnya wajib. Tak mungkinlah barang tak disukai oleh Allah kita sambungkan dengan puasa yang hukumnya wajib. Sama termasuk sholat juga. Itu makanya ada ulama fikih di Timur Tengah. Nih mohon maaf nih. Imam sholat bukan yang merokok. Jadi kalau ada imam sholat merokok aja jadi imam.
Iya. Nah itu nama ngecek mah ulama Timur Tengah tuh ngecek. Nah, kalau masih merokok aja jadi imam. Merokoknya bagus ya Ustaz. Hah? Merokok udah jadi imam. Merokok Iya. adalah imam, tuh merokok di luar. Ya, imam tuh parokok. Ya, imam tuh parokok. Apalagi sedang sholat merokok, apa tak boleh? Iya kan? Imamnya parokok, apalagi sedang sholatnya merokok. Allahu Akbar. Itu tambah dilarang. Itu ulama Timur Tengah yang berfatwa itu. Oleh sebab itu sebaiknya hindari dulu, batasi. Kalau kagak-agak jadi imam besar. Nah, kalau Ustaz ada merokok dong. Nazar, ada merokok kan? Nah, masuk nak lain. Merokok ada, masuk lain. Dah lacok dah selesaikan. Iya. Allah karim. Nah, jadi Pak Ibu, ini bapak ataupun ibu-ibu, karena ada juga ibu-ibu yang merokok. Jadi kalaulah makan sahur awak diusahakan tak usah merokok. Tapi kalau sempat nanti darurat panah dulu, tetap juga merokok itu ambo tak lo menyuruh adam. Nah, sifatnya ambo tak melarang dan ambo tak menyuruh, cuma ambo menganjurkan jangan merokok. Paham ya? Ayat itu maknanya kecewa tadi. Ambo tak melarang, ambo tak menyuruh, tapi ambo tagaknya di tengah-tengah menganjurkan. Karena kita mau berpuasa, sedangkan merokok tadi barang yang tak disukai oleh Allah. Nah, itu makan sahur dulu. Kalaulah nanti darurat panah Pak Ibu, jagonya 10 menit ke azan. Kira-kira kalau 10 menit ke azan masih sempat tak untuk makan? Masih? Masih bisa ya? Nah. Atau 5 menit lagi ke azan, kira-kira sempat nak makan? Kalau untuk sesuatu nasi lain. Ya sesuatu nasi. Itu lain. Tapi kalau makan sambil dengan penghayatan rasanya tidak sempat. Itulah kubur makan. Nah, atau 1 menit sebelum azan. Baru cara itu. Cara singkat, padat dan tepatnya, ibu ambil si air segala untuk malapehan hukum sunnah sekaligus seketek banyaknya beko membantu nutrisi fisik awak. Ambil air segala atau seakuan lapan kan minum. Ya ada je sekali dengan hari kazan, ya kan? Nah, itu makanya kok bisa jangan seperti itu kondisi awak makan sahur. Kalau bisa paling lama atau paling lambat awak makan sahur itu 1/2 jam sebelum azan. Itulah siap awak makan. Janganlah ada sambal lah, masak nasi lah, masak. Siap kedua 1/2 jam sebelum makan sahur. 30 menit. 30 menit kok pagi sih 3 lagi. 10 menit makan. Ya kan? Makan. 10 menit merokok. 10 menit anda senang. Rokok aja baru. Naklah bisa dilapin nampak baru. Rokok. Nah 10 menit lagi untuk bersih-bersih, sikat gigi, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi awak pergi ke masjid untuk sholat subuh itulah barasi awak. Nah itu makanya beko ketika sholat subuh tak perlu awak kumulai sebab 10 menit sebelum azan tadi awak lah gosok gigi lah barasi. Nah sebelum 30 menit kau nak mau kalau ada waktu awak engkau di sekolah awak gunakan untuk qiyamul lail. Kan? Salat tahajud.
Nak kau, ibu kau lah nanti gua lah, ya kan? Ibu masak. Tapi kalau sebelum masak ibu bisa sholat tahajud lalu. Baru selesai tadi ibu masaknya. Nah bapak taruhnya, Aku lah hidang baru jago pak. Kan itu bu. Kadang lah di jago bayarnya semua. Padahal dia tinggal makan, jadi enak bu. Iya begitu bu. Tinggal makan itu payahlah bapak. Ibu-ibu kan panik, repot karena itu makan sahur so. Alam beko bahuku. Mau ditular repotnya tuh. Sudah ibu-ibu bapak. Nah kata lawan hebat laki-laki kata lawan karena jauh padusi. Tu mana tu mau padusi ko derajatnya tiga derajat dari laki-laki tinggi. Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau memasak, itu kan? Kau mencuci, apa? Sagano ada di ibu tak. Siapa pak suruh masak? Anda usah lah masak, manggilin lah tu sebalik tu mah. Lama bini beli nasi. Nanti yo sabana bisa tu cik. Aduh jo. Nasi goreng. Ya, nasi goreng paling kencang. Nasi goreng nasi goreng. Ibu tu dah pandai yo. Salah pian dah. Sedang menggiling ladosi tak luri gitu. Aku mengulang para luhak bersyukur kepada para istri. Itu mungkin jaminan surga untuk bini itu luar biasa. Ya nak bu? Ya bu? Lah, itu nasional makan sah? Jangan orang kami bini pak. Terima kasih ya ini ya. Makan sahur itu satu tuh. Ingat ya, minimal minum air putih. Kalau pai bulan ni sabaluna lalo dah para lu ni lagi ko pas sahur. Pas kalau misalnya ibu kan saya niat puasa esok hari untuk memenuhi kewajiban bulan Ramadan tahun ini fardu dan Allah Taala. Sabalun lalo ibu, jadi ibu pas makan lalu pasang niat lain. Tapi kalau sabalun lalu atau setelah salat tarawih al-bani pas katiku makan dua ni. Pokoknya sabalun Allah. Paham tak? Itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah, sabalun terbit matahari pun masih boleh awak ni. Beda puasa wajib. Kalau puasa sunnah, sabalun terbit matahari, tarang hari semua, tapi yang terbit matahari masih bisa wani. Walaupun makan sahurnya di jam 4 tadi. Bedanya puasa sunnah dengan puasa wajib. Baik. Berikutnya, ini yang pertama yang sunnah. Yang kedua, takhirus sahur wa ta'jilul iftar. Mengakhirkan waktu sahur. Nah, tadi yang saya sampaikan. Jadi yang sunnah itu makan sahur satu. Kemudian waktu sahurnya juga harus diperhitungkan supaya kita dapat sunnah juga di waktunya. Bila waktu sahur itu nan sunnah di akhir, bukan jam 2 malam. Kalau bapak ibu makan sahur jam 2 malam, itu nak sahur namanya makan malam. Iya. Habis kau pasti sewa dari pagi sampai sore itu nak ada guna lagi, ya kan? Itu mangkono paling capek 30 menit sebelum azan subuh. Mendekati waktu sahur. Dapat waktunya kita yang sunnah. Yang kedua, ta'jilul iftar. Menyegerakan berbuka puasa.
Ta'jilul iftar. Ta'jil menyegerakan. Al-iftar berbuka puasa. Bapa kasih menyegerakan buka puasa tu katikola ado aba-aba buku. Nya macam-macam aba-aba buku koma. Kalau di kampung-kampung ada namanya beduk. Dung 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 dong dong. Nah. Kalau di kota-kota itu nak boleh langsung jalan naik. Allahu Akbar. Kinilah agak canggih sekitar ada namanya sirine. Paham ya? Tapi sirine kau hati-hati pula awak menyimaknya. Nambedo because sirine kampung bumi. Ya kan? Kalau sirine babuko jaleh tidak masalah. Ya boh. Katikola taranya awak kode untuk babuko jangan ditunda. Langsung babuko. Anak nado di muko itu saja untuk sementara. Air putih, minum air putih dulu. Tapi memang menurut orang-orang kesehatan nanti dianjurkan minum untuk katiko buku itu memang air putih angin. Paham ya? Sebab sebenarnya awak sedang angin loh gitu kan. Jangan es kok. Kalau es lama fisik awak, tenggorokan awak nanti tidak sehat, kemudian akibatnya batuk dan demam awak. Memang you lama mana rasa minum es baku atau segar rasanya gitu. Tapi itu penyakit Pak Ibu. Usahakan jangan dingin-dingin. Angin. Jadi jangan ditunda-tunda. Walaupun sabangannya kue. Punya apa jam 7 beko anak ngomong masih kue. Walaupun kondisi fisik awak masih kue, tak boleh awak memundurnya. Tak dianjurkan awak memundur. Tapi disunahkan segera babuko. Paham? Kemudian yang ketiga, yang keempat disunahkan lagi babuko itu dengan bisukari, dengan yang manis-manis. Tapi manis yang dimaksud itu bukan manis gula. Manisnya kurma. Itu makanya Bapak Ibu, besok di bulan puasa wak sadiwan dan kurma. Paham tak ni? Kurma itu nak sunnah. Beda manik kolak aja manik kurma berbeda. Sebab Rasulullah dulu bukan jo kolak maniknya kurma. Memang kurma. Nah, lepalilah kurma. Memang si kurma itu beragam harga. Nah murahnya aduh. Nan mahalnya. Jadi Pak Ibu ini kok mana kan pilih? Nan murah atau nan mahal? Tergantung salero dan kemampuan. Pak Bu, dia namanya apa? Mani. Afdalnya kurma. Tapi kalau ada buah zaitun jago. Itu maninya tuh buah zaitun. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan sunnah dalam berpuasa. Salat. 5 menit lagi. Ada yang mau tanya nak? Bu, dan sunnah puasa. Ada katanya orang? Ada pet. Ada pet satu Alhamdulillah kalau ada pet. Itunya. Tak ada lain. Kemudian
artian sunnahnya ini ada yang di luar makan dan minum. Ada namanya dalam bentuk amaliyah. Dalam bentuk amaliyah. Satu, kathratul qiraatil Quran. Banyak membaca Al-Quran. Itu sunnah dalam berpuasa. Kalau tarawih itulah kayak lewat laksanakan malam. Dan memang hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah atau mustahabah yang sangat dicintai, sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Teman-temannya harapannya bulan puasa itu ndak ada awak puasa sih di siang ndak satu tarawih. Ada ndak kira-kira? Mulai puasa mau, tapi ndak tarawih ada ndak? Ada. Nah, berarti kan kurang sempurna Ramadan. Awak sempurnakan puasanya dilaksanakan, malamnya tarawih. Paham nggak? Tambah nanti qiraatul Quran atau yang sejenis dengan membaca Al-Quran. Apa itu yang sejenis dengan baca Al-Quran? Banyak berzikir. Zikirnya zikir yang memang masih dalam bentuk penggalan ayat Al-Quran. Zikirnya yang paling sederhana, kalau tak mau baca Quran, zikir awak la ilaha illallah atau banyak istighfar. Kalau nak mau baca Quran atau karena tidak bisa baca Quran, oke lah kita yang bisa. Tapi kadang-kadang orang yang bisa ini malas juga, karena setan itu tidak mau diam. Semakin pandai kita baca Quran, setan semakin ingin mengganggu kita. Tapi di Quran sama ada. Hah? Biar belenggu, Kasihnya? katakan di belenggu. Oh, begini yang dibelenggu maksudnya itu, kita puasa itu secara ideal kan mengendalikan diri, itu yang dibelenggu. Tapi kalau kita tak bisa mengendalikan diri, berarti tak terbelenggu. Itu. Kalau bulan puasa itu banyak orang yang pameran. Ayat itu tadi. Orang yang mampu mengendalikan dirinya itu yang terbelenggu. Itu maksudnya. Berarti yang mengambil itu Bukan berarti setannya terbelenggu, enggak. Contoh, awak kan lama fisik awak. Ketika fisik lama itu kan awak seolah-olah terbelenggu tuh, ya kan? Kemudian ketika berpuasa itu ada nilai moral yang ada dalam diri kita. Oh, kalau misalnya mambil hak orang, mengko pala puasa rusak. Itu awak dibelenggu tuh dengan larangan tidak mengambil punya orang tadi, itu namanya belenggu. Karena setan tetap berkeliaran. Iya, tetap nyogadu awak kok mengendalikan diri awak, itu namanya terbelenggu. Paham nggak? Kok ia terbelenggu, maka ada orang tak pasok. Di mana tak setan terbelenggu? Kan ada orang nak puasa tuan, tanpa halangan, tanpa alasan yang syar'i. Apakah setan yang terbelenggu? Tidak. Jadi dirinya yang membelenggu dirinya, sehingga disebutlah setannya terbelenggu. Itulah ideal puasa itu seperti itu, mengendalikan diri dari segala sesuatu dan merusak nilai pahala puasa. Paham tak? Itu makanya pakai kalimat kutiba. Kutiba itu artinya menulis. Kataba menulis.
Menulis itu identik dengan apa? Kalau disebut menulis, biasanya orang menulis itu belajar. Apa kasihnya bulan puasa itu bulan belajar. Belajar apa? Belajar menahan mulut supaya tak berkata-kata kotor. Belajar menahan diri supaya tak berbohong. Belajar menahan diri supaya tak menggunjing. Belajar menahan diri supaya tak mengadu domba. Belajar menahan diri supaya menjaga pandang. Belajar untuk menutup aurat. Itu makanya puasa kutiba alaikumusiyam, tidak wujibah. Padahal bahasa Arabnya yang benar itu wajaba yajibu. Jadi wujibah alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Tapi kalau pakai kalimat wujibah, makna belajarnya hilang. Itu makanya pakai kutiba. Supaya apa? Puasa Ramadan itu dijadikan oleh kita untuk momen belajar, atau namanya tarbiyah, bulan pendidikan. Dididik diri kita untuk membelenggu semua hawa nafsu nan tak elok. Paham tak nih? Baik Bu, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira sunnah-sunnah dalam berpuasa, dan masih banyak lagi karena waktu terbatas tentu tak bisa kita lanjutkan. Nanti silakan dibaca sendiri, dipelajari sendiri. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan kepada guru-guru kita. Itu saja kira-kira Pak Ibu. Mohon maaf Pak Ibu kalau ada salah kata atau salah cara dalam penyampaian ambo. Malam kini kok malam terakhir ambo menyampaikan kajian sebelum bulan suci Ramadan. Ya kan? Tidak boleh kan? Ini pertemuan terakhir. Siap Ramadan lain insyaallah. Kalau lain masih duit. Anta ambo na masih duit, anta ibu na masih duit. Pokoknya insyaallah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini dimaafkan Pak Ibu. Bu, ini dimaafkan Bu. Alhamdulillah. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.